Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat underscore Galan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam kesempatan konten saya kali ini saya akan melanjutkan ya konten tentang pembelajaran matematika yang berhubungan dengan program linear part ketiga. Jadi konten ini sebenarnya agak jauh jedanya antara part kedua dan part ketiga ini ya, sekitar setengah tahun yang lalu ya, karena mungkin kesibukan saya yang harus merancang konten ini agar lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti itu ya. Oke, langsung kita mulai saja ya. Program linear part ketiga ya. Dalam part ketiga ini saya akan lebih menekankan kepada bagaimana pembentukan model dari matematika tentang program linear ya, dari soal cerita tentunya, seperti itu ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat underscore Galan untuk mendapatkan konten-konten yang bermakna tentunya. Oke ya. Ya, sebelumnya saya ingin mengingatkan ya, di bagian part kedua dan part pertama itu tentang simbol kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, ini adalah modal dasar dari menentukan model matematika untuk kedepannya, seperti itu ya, maupun nanti menentukan nilai maksimum maupun nilai minimum dari beberapa kasus permasalahan di dalam program linear, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Ini konsep yang pernah saya buat ya di part pertama dengan part kedua. Andai kata kalian mempunyai konsep sendiri atau rumus tersendiri dalam menentukan tanda kurang dari sama dengan maupun lebih dari sama dengan, silahkan, monggo, saya tidak akan melarang kalian untuk berkreasi ya, seperti itu ya. Jadi konsep saya itu nanti ada pendapat pertama dengan pendapat kedua, bagaimana jika nilai itu bernilai benar, asirannya kemana, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu menghadap mana, atau bagian yang kosong atau bagian yang isi, seperti itu ya. Jadi konten ini pernah saya bahas, atau konsep ini pernah saya bahas juga di part yang kedua dan part yang pertama ya, seperti itu ya. Oke ya, langsung saja ya, kita langsung ke contoh soal ya, seperti ini. Suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi. Nah, coba kamu bayangkan ya, tempat parkir itu kan suatu bidang atau suatu lahan ya, luasnya 200 meter persegi. Nah, di sini akan diparkir satu unit motor yang rata-rata diperlukan tempat luasnya 10 meter persegi. Itu untuk motor. Sedangkan mobil memerlukan 20 meter persegi. Jadi ada berapa kendaraan di situ? Ada 2 kendaraan, motor dan mobil. Tapi di sini ada tambahannya. Parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 12 kendaraan. Nah, ada kata-kata tidak dapat lebih dari. Boleh lebih gak? Tidak, kan gitu ya, artinya apa? Kurang dari sama dengan. Ya, seperti itu. Kalau kamu lihat gak paham, coba bisa kita lihat dulu ilustrasinya ya. Jadi di sini saya gambarkan ada suatu lahan parkir ya, kotak aja. Kita nggak tahu nih jumlah motor dan mobilnya berapa, tapi yang jelas di dalam parkir ini ada 12 kendaraan. Nah, kebetulan saya bikin aja model-modelnya ya. Jadi ada beberapa model motor dan mobil yang jumlahnya itu secara keseluruhan adalah 12 kendaraan, seperti itu ya. Jadi dipahami dulu konsepnya, baru kita main ke rumus ya, seperti itu. Jadi MTK itu tidak harus melulu langsung rumus lagi, enggak, tapi harus dipikirkan dulu logikanya dulu, baru ya itu adalah jalan berpikir saya ya, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kalau sudah tahu gambarannya atau ilustrasinya, mungkin kita langsung bisa masukkan ke dalam simbol-simbol ya, seperti itu ya. Jadi saya anggap motor itu X dan mobil itu Y. Nah, tadi motor memerlukan berapa meter persegi? 10 meter persegi. Artinya nih saya simbolkan 10X. Dan mobil 20 meter persegi. Saya simbolkan 20Y. Nah, seperti itu ya, paham ya? Jadi kalau misalnya ada 3 kendaraan, X, Y, dan Z, dan seterusnya. Jadi itu tidak menutup kemungkinan ada lebih dari kendaraan lain, misalnya bis, ya seperti itu ya, dan lain-lain ya. Oke. Tadi ada kata-kata tidak lebih
dari 12 kendaraan. Artinya apa? Kurang dari sama dengan. Artinya apa nih tandanya? Ya ini harus kurang dari sama dengan. Begitu pula juga dengan ini ya, luas lahan parkir 200 meter persegi. Nah, luasnya itu kan 200 meter, boleh lebih gak? Nggak bisa. Artinya apa? Kurang dari sama dengan gitu, sama. Jadi kalau misalnya ada luas parkir, kecuali nih ya, ada kata-kata gini, luas parkir luasnya tidak kurang dari, berarti boleh lebih. Nah, kalau cuma ada kata-kata luas parkir hanya 200 meter persegi atau luas parkir itu tertulis 200 meter persegi, artinya apa? Udah mentok sampai situ, batasnya sampai 200 meter persegi. Artinya apa? Tidak lebih dari atau kurang dari sama dengan 200. Ya, seperti itu ya. Jadi logika matematika tidak kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau tidak mencukupi atau tidak apapun ya, seperti itu ya. Jadi logika itu harus main dulu. Itu ada di Mapel konten saya sebelumnya, yaitu apa? Logika berpikir matematika. Ya, seperti itu ya. Lanjut ya. Jadi karena kita sudah tahu tadi simbol-simbolnya, bisa kita tuliskan ke dalam model matematika. Maka sistemnya atau model matematikanya adalah, ya ini kenapa saya tulis X plus Y kurang dari 12, ya kan? Motor ditambah mobil tidak lebih dari 12 kendaraan di dalam parkir tersebut. Paham sampai sini? Ya, jadi gitu ya. Jadi motor ditambah mobil kurang dari 12 kendaraan, tidak boleh lebih dari 12. Nah, ini 10S apa nih? Tadi. Jadi ukuran dengan ukuran, jumlah dengan jumlah. Ini saya jangan sampai kebalik ya. Kamu jangan menuliskan X plus Y kurang dari 200. Ya salah. Artinya ukuran dengan ukuran, jumlah dengan jumlah. Nah, ini ukurannya apa nih? Tadi kan 10 meter ya. Jadi 10X untuk motor dan 20Y untuk mobil. Ini berbanding dengan apa? Berbanding dengan luas lahan parkir. Boleh lebih gak? Tidak, artinya kurang dari sama dengan. Nah, ini kenapa disimbolkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, di sini saya punya catatan tersendiri ya. Jadi gini, kalau kita pecah lagi atau kita sederhanakan lagi, ini bisa kita urutkan seperti ini. Jadi kenapa saya tulis itu 10X plus 2Y. Nah, ini jadi ini kalian bagi KPK-nya atau bagi berapa supaya dia adil ya. Ini mungkin saya bagi dengan 10, ini saya bagi dengan 10, ini juga saya bagi dengan 10. Maka hasilnya itu seperti ini. Jadi 10 bagi 10 X1 ya, 20 bagi 10 Y 2Y. Nah, 200 dibagi 10 ya 20, seperti itu. Ya. Saya rasa mudah ya, seperti itu ya. Nah, ini ada catatan nih. Kenapa X dengan Y ini, kenapa X dengan Y ini lebih dari sama dengan 0? Itu catatannya karena barang dengan jasa itu tidak mungkin lebih dari tidak mungkin kurang dari 0. Jadi tidak ada barang yang jumlahnya itu negatif. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Jadi nanti dari model ini bisa kita visualisasikan ke dalam Kartesius. Jadi nanti ada kurang dari sama dengan, itu di konten part keempat nanti. Ya, karena saya di sini lebih menekankan kepada hanya model matematika. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ya. Untuk yang kedua, nah contohnya nih. Seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 100 meter kain katun. Berarti dia ada berapa bahan? Hanya mempunyai 2 bahan. Nah, kain tersebut akan dibuat 2 model pakaian seragam. 2 model ya. Yang pertama model A. Model A itu memerlukan kain 3 meter wol dan 1 meter katun. Catatan dulu. Kalian kalau nggak bisa ini, bikin dulu tabelnya. Seperti saya nanti. Jadi nanti ada ilustrasi yang saya akan tampilkan di sini ya. Dan sedangkan model seragam model B memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter katun. Nah, sama intinya ya. Model A itu artinya X simbolnya dan Y, model B ada Y. Maka yang tanya adalah model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, yang saya bilang tadi, kalau nggak bisa langsung buat dulu tabelnya. Kalau saya logika berpikir saya seperti ini ya. Jadi bikin dulu max bahan. Nah, kenapa sini saya buat max bahan? Nah, ini ya. Di sini ada catatan ya. Misalnya gini. Di sini ada kata yang tidak atau yang tersirat ya. Artinya
kalian ini dipikir untuk bagaimana untuk menentukan tanda kurang dari sama dengannya. Nah, sini saya buat max bahan. Nah, di sini kan penjahit mempunyai 60 kain wol dan 100 meter kain katun. Nah, artinya apa? Dia hanya mempunyai, dia boleh lebih gak? Enggak, karena dia hanya mempunyai 60 kain wol meter dan 100 meter kain katun. Makanya saya buat di sini. Nanti di sini tandanya kurang dari sama dengan. Ya, paham sampai sini? Buat dulu max bahannya. Kenapa saya buat yang belakang dulu? Karena nanti akan disejajarkan dengan jenis kainnya. Nah, di sini saya buat jenis kain wol dengan katun, jangan kebalik ya. Nanti perbandingan akan terbalik seperti itu ya. Nah, apa yang dibuat di sini? Model seragam. Saya tulis di sini seragam A dengan seragam B. Nah, tadi kata-katanya apa? Atau ketentuannya. Model A diperlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain katun. Nah, udah jelas ya di sini 1 meter. Dan kain B berapa? Kain B itu memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter katun. Nah, kalau sudah berpikir logikanya sudah menggunakan tabel, maka nanti saya ajarkan bagaimana untuk mempermudah perhitungan. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti model matematikanya kalian tidak terbalik. Kalau terbalik pasti nanti di dalam menentukan nilai maksimum dan minimum itu akan ngawur atau salah total kan gitu. Ya, lanjut ya. Ya. Jadi gini, yang tadi kita buat. Nah, ini saya buat kurang dari sama dengan. Kenapa? Bahannya hanya. Kecuali begini ada kata-kata. Bahan tidak kurang dari. Nah, berarti dia nanti tandanya apa? Lebih dari sama dengan. Karena bahan hanya 60 meter untuk wol dan 100 meter untuk katun, maka tandanya saya buat kurang dari sama dengan. Limit ya, artinya gini. Artinya dia hanya mempunyai limit 60 meter dan 100 meter. Bagaimana perhitungannya? Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, coba saya coret-coret dulu nih. Ya, biar mempermudah ya. Nah, seperti ini. Kenapa dia tuh 3x plus 2y kurang dari 12? Nah, kalau saya perhitungan seperti ini ya. Kalau saya itu perhitungannya itu karena kita patokannya itu adalah max bahan, jadi ngitungnya itu ke arah sana. Ya, sorry, saya bagusin ya. Ke arah sana nih. Nah, itu. Jadi dibacanya itu gini, bacanya 3 ini dulu ya, 3x baru 2y. Jadi 3x plus 2y apa? Sama dengan 12. Kenapa 12 di sini? Ya kan? Ini nanti saya Saya akan revisi lagi ya seperti itu ya. Jadi nanti ini kalau kita sederhanakan nanti jadinya seperti ini. Ya, oke. Untuk x dengan y. Nah, ini x-nya. Berarti x-nya 1 karena tidak disimbolkan ya, plus 2y sama dengan 100. Nah, seperti itu. Jadi cara berpikir saya itu kalian itu berpikir ke arah kanan ya. Jadi ini tolong direvisi, ini bukan 12 ya, tolong dicoret dulu. Jadi karena kan dia max bahannya adalah 60, jadi di sini kamu tulis jadi 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Karena max bahannya itu tetap di tetap di 60 meter. Nah, ini gimana tetap ya, karena tidak bisa dibagi. Jadi x plus 2y kurang dari sama dengan 100. Nah, ini nih catatannya nih, kenapa x nya itu lebih dari sama dengan 0 dengan y lebih dari sama dengan 0. Nanti catatannya di belakangnya seperti itu ya. Nah, gini saya bikin lagi. Nah, catatannya seperti ini. Jadi catatannya itu barang atau jasa tidak mungkin kurang dari 0. Nah, gitu ya. Apa catatan sini? Coba saya cocok lagi. Ya, intinya apa? Di sini catatannya, kenapa di X lebih dari sama dengan ini? Jadi saya warnakan dengan warna berbeda ya, warna biru misalnya di sini. Saya warnakan kenapa dia lebih tidak kurang? Karena barang itu apa di sini? Ya seragam dong, ya kan ya. Seragam tidak mungkin kurang dari 0. Karena apa? Tidak ada barang yang bernilai negatif. Ya, seperti itu. Ya, ini catatan khususnya ya, seperti itu ya. Saya rasa mudah ya. Jadi bikin dulu tabelnya. Ilustrasinya saya kemana? Mengarah ke arah kanan. Kenapa? Karena ini kita patokannya max bahan, bukan model seragam. Seperti itu. Jangan kebalik. Ilustrasi X dengan Y nya, wall dengan katun ya, seperti itu ya. Oke, kalau sudah jelas saya clearkan ya.
Ya, next time. Oke, ini catatan tadi ya. Barang atau jasa tidak mungkin kurang dari 0, maka artinya X harus lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Itu sudah pasti ya. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Oke, ini tentang mesin. Nah, agak sedikit pusing juga ya, karena mesin ini nanti dia akan membuat dua jenis barang ya. Oke, coba kita langsung analisis saja ya. Sebuah perusahaan mempunyai dua jenis mesin. Oke, mesinnya ada dua. Untuk membuat benda jenis A, dia perlu 9 menit pada mesin pertama dan 15 menit pada mesin kedua. Nah, ini agak sedikit ribet. Nah, kalau tadi kenapa? Wol dengan kain katun, dengan seragam A dengan seragam B sama aja sebenarnya ya, tapi nanti kita bikin logika dulu untuk membuat suatu tabel. Sedangkan pada jenis benda B memerlukan waktu 6 menit dan 6 menit pada mesin pertama dan 21 menit pada mesin kedua. Titik. Oke, udah jelas. Mesin pertama bekerja paling lama. Oke, ada kata-kata paling lama. Berarti limitnya mesin itu sebelum dia rusak berapa? 5.460 menit. Tidak boleh loh lebih, kecuali ada kata-kata gini ya. Mesin pertama bekerja paling sedikit atau paling sedikit 5.460, berarti dia boleh lebih dari sama dengan. Oke ya, karena dia bekerja paling lama berarti dia mempunyai limit 5.460, berarti kurang dari sama dengan. Dan mesin kedua paling lama sama dengan tadi, berarti tandanya kurang dari sama dengan 12.000 sekian. Nah, jika banyaknya jenis barang A X dengan Y itu B itu Y, maka modelnya adalah sama dengan tadi. Buat dulu tabelnya. Nah, lagi-lagi di sini saya lebih menekankan yang belakang dulu kamu kerjain. Di sini saya tulis maksimal atau max kerja mesin. Untuk mesin pertama bikin dulu sini mesinnya. Pertama dengan kedua, jangan sampai salah. Kalau sampai salah nanti perbandingan atau modelnya itu akan berbeda, ya. Yang pertama berapa? 5.400 sekian. Yang kedua 12.000 sekian menit ya. Dia bikin apa sih dari kedua mesin itu? Bikin benda. Benda apa nih? Yang saya hijaukan ini, ya. Benda A dengan benda B. Benda A itu memerlukan 9 menit pada mesin pertama. Dan mesin kedua dia memerlukan 15 menit pada mesin kedua. Sedangkan untuk jenis benda B dia memerlukan 6 menit pada mesin pertama dan 21 menit pada mesin kedua. Artinya gini ya, artinya masing-masing benda itu dia bisa dibuat dengan dua mesin yang berbeda waktunya ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi logikanya sama dengan tadi, dia harus ke kanan untuk itu. Oke, coba kita buka lagi ya. Gimana cara menentukan modelnya? Oke, sama dengan tadi ya. Coba saya coret dulu ya. Ini logikanya saya gimana tadi? Ngitungnya kemana? Ngitungnya ke arah kanan ya, seperti ini. Jadi kamu hitung di sini. Nah, ke arah kanan nih gitu. Jadi 9x plus 6y kurang dari sama dengan, nih tandanya begini, ini juga begini, kan begitu. Jadi 9x plus 6y kurang dari sama dengan 5.460. Nah, ini kan belum sederhana ya. Alangkah baiknya nanti di perhitungan untuk menentukan nilai maksimum nanti untuk kedepannya itu lebih elok atau lebih bagus itu disederhanakan sesederhana mungkin untuk mempermudah perhitungan. Dan 15 menit untuk X dan 21 menit untuk Y kurang dari 12.000 sekian. Nah, lagi-lagi nih, X dengan Y apa? Barang atau jasa tidak boleh kurang dari 0. Kalau belum bisa, coba kita sederhanakan dulu. Ya, ini sederhana. Saya bagi berapa? Saya coret dulu nih biar kalian paham ya. Di sini saya membagi menjadi, ini saya bagi 3. Ya, di sini saya bagi 3, di sini saya bagi 3, harus adil. Di sini saya bagi 3 juga. 9 bagi 3, 3. Terus 6 bagi 3, 2. 5.000 sekian dibagi 3, 1.000 sekian. Oke, ini udah benar. Lalu yang ini bagi berapa? Karena 15 dengan 21 itu sama-sama bisa dibagi 3 juga ya. Bagi 3, ini juga dibagi 3, ini juga dibagi 3. Oke, nggak masalah. Jadi 15 bagi 3 5, 21 bagi 3 7 ya kan. Kurang darinya masukin 12.000 sekian bagi 3 4.000 sekian. Nah, ini sama tadi kata-katanya apa? Barang dan jasa tidak boleh
kurang dari 0. Artinya dia harus lebih dari sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Jadi logika berpikir saya itu seperti itu. Jadi kalau kalian mempunyai konsep atau logika berpikir yang lain, ya silakan. Saya tidak memaksakan untuk harus pakai cara saya gitu. Saya rasa mudah ya. Oke, kita lanjut. Ya, saya clearkan ya. Ya, karena sudah paham menentukan model, nanti untuk part yang keempat kita coba akan menentukan berapa harga maksimum dari lahan parkir, ya kan? Misalnya lahan parkir tersebut 1 jamnya itu Rp2.000, mobil Rp5.000 per jam. Maka penghasilan yang mempunyai lahan parkir itu selama 1 jam, 2 jam sampai 24 jam itu berapa rupiah? Ya, seperti itu ya. Jadi aplikasi ini sangat erat hubungannya dengan aritmatika sosial atau perhitungan perdagangan. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk part yang ketiga ini. Jadi nanti saya akan upload untuk part yang keempat di next time berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di konten saya berikutnya. Ya, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten yang bermakna tentunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.